membahas alur film yang berjudul Scheme in Aeon Indonesianya, Scammers in Antiques. Daripada kelamaan, yuk mari kita menonton. Film ini diawali saat Su Yuan yang mabuk justru menawar barang di sebuah pasar barang antik. Usai mengajukan harga, ia berlagak membuktikan mana barang yang asli dan palsu. Kemudian mengatakan bahwa barangnya palsu. Triknya itu dilakukan untuk menipu orang-orang yang memiliki barang asli agar dapat dibeli olehnya dengan harga yang sangat murah. Setelah berhasil membeli barang antik asli dengan sangat murah, tiba-tiba ia ditangkap oleh dua orang berbadan besar dan dimasukkan ke dalam mobil. Di dalam mobil ada seorang pria yang menawar barang yang baru didapatkan Su Yuan dengan harga fantastis. Padahal ia membeli dengan harga sangat murah dari seorang pria tua di pasar barang antik. Selanjutnya, di tempat lain sedang berlangsung konferensi pers penyerahan kembali patung kepala Buddha dari Nona Kido cucu Yuzo Kido ke pemerintahan Cina, di mana patung itu telah hilang selama 50 tahun. Sesuai permintaan kakeknya, Nona Kido meminta agar keturunan Su Yicheng lah yang menerima patung tersebut. Suasana pun menjadi gaduh karena semua orang mengira sudah tidak ada lagi keturunan Su Yicheng. Tapi Nona Kido ngotot akan tetap menyerahkannya kepada keturunan Su Yicheng. Ketua Huang mencoba menjelaskan jika sejak putra tunggal Su Yicheng yang bernama Su Heping menghilang, sudah tidak ada lagi keturunan dari Su Yicheng. Tapi tiba-tiba cucu Ketua Huang yang bernama Yan Yan datang memberitahukan Nona Kido jika ia telah menemukan keturunan dari Su Yicheng. Ia pun menyodorkan amplop berkas berisi data cucu keturunan Su Yicheng. Tiba-tiba saat sedang memberi persembahan hari ulang tahun di altar ibunya, Yan Yan muncul mengejutkan Su Yuan. Yan Yan langsung mengatakan bahwa Su Yuan telah menyalahgunakan Plum Blossom Five dengan menjadi penipu di pasar barang antik. Su Yuan pun kaget setelah mengetahui kartu anggota Plum Blossom Five milik Yan Yan. Saat dipanggil dengan nama aslinya, Su Yuan menolak dan mengaku bermarga Liu Bin. Setelah Yan Yan membeberkan tentang selisih keluarganya, Su Yuan pun marah, berusaha mengusir Yan Yan dan mengaku tidak mengenal Su Heping ayahnya. Kemudian Yan Yan memberitahu Su Yuan jika ayahnya telah meninggal karena kecelakaan mobil beberapa minggu yang lalu. Su Yuan begitu terpukul saat melihat ayahnya di kamar jenazah. Kemudian polisi meminta Su Yuan untuk mengambil sebuah koin yang dipegang ayahnya sebelum meninggal dunia. Meski awalnya tidak mau, akhirnya ia menandatangani dan mengambil koin itu. Di tempat penelitian, Ketua Huang dengan rombongannya datang menemui Nona Kido untuk melihat patung giok kepala Buddha Wu Zetian. Ketua Huang merasa bahwa benda seberharga patung kepala Buddha itu harus jatuh di tangan yang tepat. Dan ia merekomendasikan seseorang yang bernama Yao Buran, cucu Yao Lai, keturunan Plum Blossom Five Black Horse sebagai penerima patung kepala Buddha. Kemudian Yao Buran mengaku jika kakeknya adalah teman baik Su Yicheng dan dirinya lah yang pantas menerimanya. Tapi tiba-tiba Yan Yan datang dengan membawa Su Yuan. Kedatangan mereka mengejutkan orang-orang yang ada di sana, apalagi dengan kelakuan dan penampilan Su Yuan yang seorang pemabuk. Su Yuan kemudian menghampiri patung kepala Buddha dan tiba-tiba didorong oleh Yao Buran hingga tersungkur. Saat itu dengan sombongnya Yao Buran benar-benar meremehkan pengetahuan Su Yuan soal barang antik. Su Yuan yang diremehkan pun menantang Yao Buran untuk kompetisi mengetahui keaslian barang-barang antik. Nona Kido yang mendengarnya pun menyetujui hal tersebut. Dan pertarungan pun dimulai. Masing-masing Su Yuan dan Yao Buran dihadapkan dengan barang-barang antik yang harus mereka teliti keasliannya, menyeret kursi dan duduk dengan sebuah mangkuk. Sedangkan Yao Buran menjelaskan asal-usul benda antik di hadapannya dan jawabannya benar. Semua orang pun dibuat bingung, Su Yuan malah tertidur sampai mengorok. Yan Yan yang membangunkan Su Yuan pun diminta mengambilkannya 2 buah mangkuk.
Kemudian Suyuan mengamati semua sisi mangkuk itu dan menjelaskan dengan detail tentang mangkuk yang ada di hadapannya itu. Tidak hanya Yan yang kagum dengan keahlian Suyuan, tapi begitu juga Nona Kido ikut kagum. Pertarungan pun semakin sengit. Kehebatan keduanya hampir sama kuat. Di detik terakhir, Suyuan melempar sebuah artefak yang diyakininya palsu, tapi para peneliti mengatakan itu asli. Dan ternyata benar jawaban Suyuan jika itu palsu. 这个就是真的，有传有续。让你们打眼啊，差不多，而且边缘成。我们就应该抱着这种态度。许愿，你不是要跟佛头握过手吗？ Suyuan pun akhirnya mendapatkan kesempatan melihat dan memegang patung kepala Buddha. Kemudian saat berhasil memegang kepala Buddha itu, ia benar-benar mengamatinya dengan teliti dan seksama. Ia pun teringat kata-kata ayahnya tentang kepala Buddha. Dan Suyuan tanpa disangka mengatakan jika patung kepala Buddha itu palsu. Dan saat itu juga Nona Kido ingin mengajak bicara empat mata Suyuan. 雪先生，我能借一步跟你说话吗？ Ternyata ayah Suyuan mengetahui jika kepala Buddha itu palsu, tapi ketua Huang mengatakan jika kepala Buddha itu asli. Suyuan bersama Tuan Liu dan Nona Kido pun mulai mencoba membuka rahasia besar ini, di mana mereka harus bisa menemukan bukti bahwa patung kepala Buddha itu benar-benar palsu. Suyuan pun memberikan sebuah kepingan koin logam simbol Lao Chao Feng yang digenggam ayahnya saat meninggal karena kecelakaan. Tuan Liu pun menduga bahwa bukan hanya mereka saja yang menginginkan patung kepala Buddha yang asli. Di tempat lain, Ketua Huang meminta Yao Buran untuk bisa mendapatkan kepala Buddha itu agar bisa mengembalikan dirinya menjadi anggota Plum Blossom Five. Hal ini juga bisa mengembalikan nama baik keluarga Suyuan yang dicap sebagai pengkhianat negara. Tiba-tiba rumah Suyuan didatangi segerombolan orang tidak dikenal yang tiba-tiba datang dan menyerangnya. Setelah membuat babak belur Suyuan, seorang pria mengambil koin logam milik Suyuan dan kemudian membakar isi rumah Suyuan. Ia sesegera mungkin berusaha memadamkan api yang berkobar. Yan kemudian mengantarkan Suyuan pergi ke rumah ayahnya. Suyuan yakin tidak akan ada satu orang pun yang bisa mendapatkan petunjuk yang dimiliki ayahnya itu kecuali dirinya. 不管他们找什么，肯定是没找着。 Tanpa sengaja, Yan menemukan sebuah petunjuk. Ia memberitahu Suyuan dan mereka berdua menemukan sebuah lemari penuh benda antik di balik dinding rumah ayah Suyuan. Suyuan kemudian mencoba memecahkan teka-teki yang dibuat ayahnya itu dengan menganalisa benda-benda antik yang ada. Bukan tanpa maksud, ternyata susunan letak benda-benda antik itu merupakan sandi Morse sebagai petunjuk lanjutan. Mengetahui misi tersebut sangat berbahaya, Suyuan mengingatkan Yan untuk tidak usah terlibat karena berbahaya. 我跟你说啊，就是这个事儿挺危险的，我就是为了保护国宝，你就别掺和。 Tapi Yan mengingatkan Suyuan bahwa dirinya mampu dan pencarian Fugui pun dimulai. Mereka pergi ke sebuah spa pemandian air panas khusus laki-laki dan berhasil menemukan Fugui yang pura-pura buta sedang memijat tamu. Suyuan pun mulai menginterogasi Fugui dengan menunjukkan foto ayahnya. Fugui pun menjelaskan ia bertemu dengan ayah Suyuan sebulan yang lalu dan diberi sebuah cermin. 你和许家什么关系啊？许和平说吧，我上回跟许和平见面，1个多月前，我送给我一铜镜，上面有好多鸟。 Sayangnya, cermin itu sudah dijualnya di sebuah pasar antik kepada seorang bernama Nona Sen. 人活在世上，谁没个坎儿啊？你给卖了？ 卖哪儿去了？ 回氏，沈爷。 Ternyata tidak disangka orang suruhan Yao Buran menguping pembicaraan mereka. Mereka pun mengikuti Suyuan yang diantar oleh Fugui ke sebuah pasar gelap barang antik untuk kembali mendapatkan cermin pemberian ayah Suyuan. Mereka pun mengikuti Suyuan yang diantar oleh Fugui ke sebuah pasar gelap barang antik untuk kembali mendapatkan cermin pemberian ayah Suyuan. Tiba-tiba setelah meminta uang kepada Yan, ia pergi keluar gedung lelang dan membeli beberapa barang antik dari pedagang pinggiran. Apa yang dilakukan Suyuan itu pun membuat Fugui bingung. Ternyata Suyuan memiliki strategi khusus. Ia menjualnya kembali untuk menarik perhatian para kolektor besar keluar gudang lelang dan mendatangi lapaknya. Benar saja, lapaknya menjadi ramai dan membuat Nona Sen ingin bertemu dengan Suyuan. 走吧，沈爷有请。 Awalnya Nona Sen begitu marah menyambut Suyuan dan Yan dan memberikan pasangan cermin yang dilelang kepada Yao Buran hingga akhirnya lewat anak buahnya Nona Sen mengajar Suyuan yang telah mengacaukan acara lelangnya.
Setelah itu, Fugui menemui Nona Sen. Nona Sen mengingatkan Fugui akan mendapatkan masalah jika terus bersama Su Yuan, karena Su Yuan sedang diawasi oleh Lao Chao Feng. Fugui pun pergi ke rumah sakit dan mengambil kain di dalam cermin milik Su Yuan. 我那镜子呢？在这儿呢。不能。 Su Yuan dan Yan Yan pun pergi ke stasiun menyusul Fugui yang akan pulang ke kampung halamannya. Untungnya sebelum kereta berangkat, Su Yuan mendapatkan kain itu dari Fugui. 别让我再看到。 Selanjutnya, Su Yuan terlibat aksi kejar-kejaran dengan Yao Buran hingga akhirnya mereka bersepakat untuk bertukar barang. Su Yuan memberikan kainnya dan Yao Buran memberikan cerminnya. Tapi sayangnya saat akan mengambil cermin milik Yao Buran, ada orang yang menyerangnya dan membuat cerminnya terlempar hingga pecah. Untung saja Yan Yan berhasil mengumpulkannya kembali dan mereka kabur naik kereta. Di atas kereta, mereka mencoba memecahkan teka-teki petunjuk selanjutnya. Saat Su Yuan sedang berdiskusi dengan Yan Yan, Fugui mendengarkan rencana mereka berdua untuk pergi ke kota Luo. Fugui pun jadi teringat pesan ayah Su Yuan padanya. 把这个保管好，等有人来找你的时候，就交给他。 Kali ini, Fugui tidak ingin menipu Su Yuan lagi. Ia menawarkan diri untuk mengantar Su Yuan dan Yan Yan bertemu seseorang yang bernama Tiger Zheng. Tapi sayangnya, orang tersebut baru saja meninggal seminggu yang lalu dan membuat Su Yuan berpikir ia ditipu lagi oleh Fugui. Tapi untung saja Tuan Seng meninggalkan wasiat jika ada yang mencarinya diminta untuk meletakkan koin di mulut naga. Kini giliran Su Yuan menipu Fugui. Setelah mengajak berbelanja, ia meninggalkan Fugui yang sedang mencoba baju. 挺好看，就是太贵，贵呀！ Saat kembali untuk mengambil koin yang diletakkannya di mulut naga, koinnya sudah hilang. Tapi ia bertemu dengan seorang pria yang membawa Su Yuan dan Yan Yan ke suatu tempat. Setelah sampai di sebuah desa, hal mengejutkan adalah warga sudah banyak berkumpul. Tapi siapa sangka Yao Buran sudah sampai lebih dulu dan sama-sama mengaku orang Lao Chao Feng. 我来给你接风啊！嗨，张老板，我们俩是哥们儿。 Yao Buran datang dengan membawa hadiah untuk pria yang berpengaruh di desa tersebut. Saat giliran Su Yuan ditanya soal hadiahnya, ia bingung dan seorang nenek mengira Yan Yanlah hadiah yang sangat luar biasa. Pesta pun dimulai. Nenek tadi memperlakukan Yan Yan dengan sangat spesial. Gara-gara mengaku orang Lao Chao Feng, hampir saja Su Yuan, Yao Buran, dan Yan Yan dihabisi warga desa. 别动，别动！ Tapi untung saja Fugui datang tepat waktu. Fugui pun berpura-pura menjadi ayah dari Su Yuan dan Yao Buran. Pria anak Tuan Seng yang bernama Guoku pun mengatakan jika sebelum meninggal ayahnya sempat pergi ke sebuah bukit bersama Su Heping. Pria itu pun berencana mengajak Su Yuan CS dan Yao Buran untuk pergi ke bukit itu. Tapi sayangnya Yan Yan lebih cepat mendapatkan kunci pintu-pintu yang ada di bukit dan kemudian memberikannya kepada Su Yuan. Su Yuan bergegas pergi ke bukit disusul oleh Yao Buran dan mereka mendapati ada 12 pintu. Di saat itulah untuk menghemat waktu, Yao Buran mengajak kerjasama Su Yuan. Mereka pun akhirnya kerjasama membagi 2 kunci. Masing-masing mendapatkan 6 kunci. Yao Buran mengira ayah Su Yuan membuat sandi Morse lagi. Tapi Su Yuan yakin ayahnya tidak akan mengulang permainan 2 kali. Hingga ia menemukan bahwa itu adalah tanda dari papan catur Cina yang biasa ia mainkan bersama ayahnya. 17局。 Di tempat pesta, Guoku yang dikira mabuk berat ternyata menyadari Su Yuan dan Yao Buran sedang pergi memecahkan teka-teki 12 pintu di atas bukit. Tiba-tiba saat Guoku akan menghampiri Su Yuan dan Yao Buran, datanglah rombongan orang dengan 3 mobil menyerang Guoku dan warga desa lainnya. Dan tawaran pun terjadi. Sedangkan di atas bukit, Su Yuan dan Yao Buran masih sibuk memecahkan petunjuk yang ada. Dan nenek yang diselamatkan Yan Yan hampir saja memberikan guci peninggalan ayah Guoku pada Yan Yan. Guoku malah menyandra Yan Yan dan meminta Su Yuan dan Yao Buran memecahkan petunjuknya. Mereka semua pun pergi ke kuil Jigong. Di kuil itu, Su Yuan dan Yao Buran kembali memecahkan petunjuk yang ada ditambah dengan guci peninggalan ayah Guoku. 缺东西。
dan sebuah lubang di bawah patung Dewi pun terbuka. Mereka semua turun dan menyusuri lubang tersebut hingga menemukan sebuah pintu yang ternyata adalah kuburan bawah tanah, dan mereka pun menemukan patung Buddha lengkap dengan kepalanya. Su Yuan mulai mengamati patung Buddha itu dengan seksama dan detail. Bahkan ia mencoba mengingat kembali petunjuk-petunjuk yang diberikan ayahnya sejak ia kecil. 这个呀叫虎口，是一个陷阱，不能让，打不打？这是陷阱。 Saat sedang berebut kepala Buddha dengan Guoku dan hampir saja ditembak, untung saja lagi-lagi Fugui datang menyelamatkan Su Yuan. Ternyata Fugui di bawah tekanan orang-orang suruhan Lao Chao Feng, dan Yao Buran ternyata begitu licik menipu Su Yuan dan di pihak Lao Chao Feng. Saat Yao Buran akan pergi, tiba-tiba langit-langit mulai runtuh, mereka pun berusaha menyelamatkan diri. Yanyan dan Fugui berusaha menyelamatkan Su Yuan yang kakinya terluka. Akhirnya mereka menemukan jalan keluar yang ditinggalkan ayah Su Yuan. Tapi sayangnya Fugui memilih beristirahat karena merasa sudah menyelesaikan tugas dan janjinya untuk menjaga Su Yuan. 这事儿保住了吧？ Ternyata Fugui tertembak. Su Yuan yang berusaha berniat menyelamatkan Fugui dengan membawanya keluar, sayangnya ditolak karena Fugui mengaku sudah tidak kuat lagi. Di akhir hidupnya, Fugui memberitahu satu hal pada Su Yuan, dan setelah itu ia pun meninggal. 佛头的事儿你也别管了，你们家就剩你一个人了。 Su Yuan pun begitu terpukul kehilangan Fugui. Begitu juga Yanyan yang ikut menangis. Mereka pun meninggalkan Fugui dengan perasaan yang sangat hancur. Selanjutnya Yao Buran menemui kakeknya. Kakeknya memberitahu Yao Buran jika kakek Su Yuan lebih memilih dieksekusi sebagai pengkhianat daripada memberitahu di mana tempat kepala Buddha berada. Kakek Yao Buran merasa memenangkan pertandingan dan klannya lah pemenangnya. Tapi Yao Buran merasa semuanya belum berakhir. Waktu upacara penyerahan kepala Buddha tinggal beberapa jam lagi. Tapi Yanyan dan Su Yuan belum mendapatkan patung kepala Buddha itu. Mereka pun juga belum menyerah. Su Yuan kembali mengingat semua petunjuk yang pernah dipecahkannya. Selanjutnya, di sebuah gedung, acara serah terima dimulai setelah Yao Buran datang. Ketua Huang mempersilahkan Yao Buran untuk menerima kepala Buddha, tapi sayangnya Yao Buran menolak. Hal itu pun mengejutkan seluruh tamu undangan yang hadir di acara tersebut. Kemudian menunjukkan kepala Buddha yang asli yang ditemukannya sendiri. Kemudian ia membongkar kebusukan Ketua Huang yang mengesahkan banyak barang antik palsu. 所以这颗佛头才是真正的武则天明堂玉佛头。 Tiba-tiba Su Yuan datang mengaku sebagai keturunan keluarga Su dan mengatakan kepala Buddha yang dibawa Yao Buran bukan milik Wu Zetian, melainkan dari dinasti Tang. Su Yuan pun mengaku ia juga memiliki yang asli. Yao Buran pun meminta satpam untuk menyeret Su Yuan keluar gedung. Tapi Tuan Liu mencegahnya dan memberikan kesempatan pada Su Yuan. Selanjutnya Yanyan datang membawa bungkusan yang diduga di dalamnya adalah kepala Buddha. Kemudian di hadapan banyak orang, Su Yuan mengungkapkan kebenaran dari kakek dan ayahnya yang selama ini tersembunyi selama 50 tahun. Setelah itu tiba-tiba Su Yuan memukul kepala Buddha dengan palu. Dan aksinya itu sangat mengejutkan banyak pihak hingga ia didorong oleh satpam hingga terjatuh. Su Yuan pun meneteskan air mata, ternyata klannya menyimpan rahasia selama 50 tahun. Su Yuan pun merasa lega dengan apa yang ia lakukan. Sedangkan Yao Buran hanya tercengang melihat apa yang terjadi. Ternyata ayah Su Yuan meninggalkan sebuah surat di sebuah makam yang mengungkapkan selama ini kakeknya bukan pengkhianat. Ia mati-matian menjaga kepala Buddha. Ia melindungi patung Buddha dari Jepang dan pengkhianat dari dalam yaitu Lao Chao Feng. Dalam surat itu, ayah Su Yuan pun meminta maaf pada putranya itu. Saat pertama kali membaca surat itu, Su Yuan menangis mengingat ayahnya, dan kini Su Yuan menjalani hidupnya dengan baik. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.